Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Olivia Febri Yulianti dengan NIM 1107620083 dari kelas A PGSD 2020 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan merangkum materi perkuliahan dan hasil analisis KI dan KD mata kuliah konsep dasar PPKN SD yang diampu oleh Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa harus ada pendidikan? Atau kata apa yang terlintas di pikiran kalian kalau dengar kata pendidikan? Kalau aku sih saat dengar kata pendidikan pasti teringat guru. Kenapa guru? Karena menurutku setiap ada pendidikan pasti ada guru yang mengajarkan. Nah, langsung aja nih kita ke pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pendidikan itu tentunya memiliki tujuan, terutama pendidikan di Indonesia, yang memiliki tujuan yang tercantum pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu meliputi manusia Indonesia dengan memiliki karakter beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, atau memiliki keahlian, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Di awal tadi saya sedikit menyinggung tentang guru. Lalu, apa saja sih keterampilan yang harus dimiliki oleh guru di abad 21 ini agar menjadi guru yang profesional? Tentunya guru-guru harus memiliki 8 keterampilan ini nih. Yang pertama ada leadership atau kepemimpinan, yang kedua ada digital literacy, yang ketiga ada communication, yang keempat ada emotional intelligence atau kecerdasan menata emosional, yang kelima entrepreneurship, yang keenam global citizenship, yang ketujuh problem solving, dan yang kedelapan teamworking. Nah, di abad 21 ini udah nggak zaman nih teman-teman bekerja sendiri-sendiri. Sekarang eranya itu kolaborasi, menciptakan sesuatu yang baru, inovasi yang baru bersama-sama. Jadi dibutuhkan sekali ya teamworking. Itulah 8 keterampilan yang harus dimiliki di abad 21 untuk menjadi guru yang profesional agar pendidikan Indonesia menjadi lebih maju. Selanjutnya kita akan membahas kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Kurikulum di Indonesia ini pernah berganti sebanyak 11 kali. Pergantian kurikulum ini tentu dilakukan untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu bagaimana kaitannya perkembangan kurikulum di Indonesia dengan mata pelajaran PPKN? Diawali dengan kurikulum rencana pelajaran 1947. Pada kurikulum ini kaitannya dengan kajian bidang PPKN dikenal dengan istilah civis kewarganegaraan, menggambarkan pelajaran sekolah yang menggambarkan pelajaran tata negara. Pada saat itu isinya hanya cara mendapatkan dan kehilangan kewarganegaraan. Selanjutnya pada tahun 1959 diperkenalkan pelajaran civis dengan civis manusia Indonesia baru dan 7 bahan pokok indoktrinasi Tubapi sebagai buku sumber. Tahun 1962 istilah civis diganti dengan kewargaan negara. Tahun 1968 kewargaan negara diganti dengan pendidikan kewargaan negara. Tahun 1975 pendidikan kewargaan negara diganti dengan PMP, pendidikan moral Pancasila. Tahun 1978 sangat dominannya materi P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dalam PMP
Tahun 1984 masih dengan nama PMP. Tahun 1994 diganti dengan nama PPKN. Tahun 1999 materi P4 dicabut. Era reformasi dirubah dengan pendidikan kewarganegaraan atau PKN, yang kemudian pada tahun 2013 kembali lagi menjadi PPKN. Selanjutnya kita akan membahas analisis mata pelajaran PPKN kelas 4 semester 1 subtema 1. Yang pertama, domain spiritual, menghargai berbagai keberagaman budaya Indonesia, baik itu suku bangsa, sosial dan budaya, warna kulit, cara pandang dan ide sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Domain sosial, membiasakan bersikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman budaya Indonesia. Sebagai contoh, saat sapu lidi disatukan, maka sapu lidi tersebut dapat digunakan untuk menyapu. Tetapi saat diambil satu helai sapu lidi tersebut tidak dapat digunakan untuk menyapu. Itulah pentingnya menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada agar terbentuk kerjasama. Yang ketiga, mengetahui berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman agama yang ada di Indonesia, suku yang ada di Indonesia. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistika BPS pada tahun 2010, Indonesia tercatat memiliki sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari banyaknya suku yang tercatat, suku Jawa memiliki populasi terbesar di Indonesia. Jumlah tersebut mencapai 41% dari total populasi Indonesia. Yang keempat, domain keterampilan, menampilkan berbagai bentuk keberagaman budaya Indonesia. Untuk meningkatkan rasa cinta kepada Indonesia, kita juga bisa mempelajari kebudayaan Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa muatan PPKN pada kelas 4 semester 1 pembelajaran 1 membantu mencapai tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU RI nomor 20 tahun 2003. Sekian video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.